Oke, langsung aja kita bedah materinya. Bayangin, ada sebuah kerajaan bisnis bernilai triliunan rupiah, beroperasi 24 jam penuh, tapi nggak punya satupun karyawan tetap. Terdengar kayak fiksi ilmiah kan? Tapi ini realita yang lagi terjadi hari ini. Di sesi bedah materi kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan gimana kecerdasan buatan atau AI bisa bikin fenomena gila ini jadi nyata. Coba ingat-ingat lagi waktu CEO OpenAI, Sam Altman, bikin prediksi mengerikan ini di tahun 2024. Waktu itu hampir semua orang mikir, paling itu cuma teori. Perusahaan triliunan tanpa karyawan mana mungkin. Kita semua ngerasa itu butuh waktu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun buat kejadian. Tapi ya, dunia ternyata bergerak jauh lebih cepat dari dugaan kita. Masuk ke bagian pertama, The Zero Employee Phenomenon, From Trailer Park to Trillions. Prediksi Altman tadi ternyata beneran kejadian, dan itu butuh waktu kurang dari 2 tahun. Sosok di baliknya adalah Matthew Gallagher. Dia ini bukan jebolan elit Silicon Valley, bukan juga mantan petinggi Google. Dia tumbuh di kawasan trailer park, tapi sukses mendobrak semua aturan main bisnis tradisional. Cuma dari modal awal sekitar 300 juta rupiah, dia berhasil ngebangun MedV, kerajaan bisnis nol karyawan, dengan valuasi yang meroket sampai triliunan rupiah. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, AI Agents versus Manual Labor, The MITV versus HIMSS Reality Check. Buat benar-benar paham seberapa gilanya skala dari apa yang dibangun Gallagher ini, kita nggak bisa cuma ngelihat MITV sendirian. Kita harus bandingin langsung sama kompetitor tradisional terbesarnya, biar kita bisa lihat sejelas-jelasnya gimana kekuatan AI ini ngelawan model manajemen manual. Datanya benar-benar ngasih lihat kekuatan murni dari yang namanya leverage AI. Coba perhatiin, HIMSS itu perusahaan publik raksasa. Mereka butuh waktu bertahun-tahun dan harus kegaji lebih dari 2.400 karyawan buat ngejar proyeksi pendapatan 20 triliun dengan margin keuntungan di 5,5%. Nah, MedV belum genap 2 tahun berdiri, proyeksi pendapatannya tembus 30 triliun dengan karyawan 0. Bisa bayangin nggak betapa pusingnya ngurusin 2.000 orang lebih tiap hari dibandingin dengan 0 orang? Karena nggak ada beban gaji besar, margin keuntungan MedV terbang sampai 16,2%, hampir 3 kali lipatnya HIMSS. Luar biasa banget kan? Lanjut ke bagian ketiga, Automating Daily Business Tasks, The Magic of Vibe Coding and AI Agents. Nah, pertanyaan krusialnya pasti gini, gimana caranya dia ngerjain semua ini, padahal dia bukan software engineer? Dia nggak ngetik ribuan baris kode rumit. Rahasianya ada di sebuah konsep baru yang revolusioner banget, namanya Vibe Coding. Singkatnya, vibe coding ini mendemokratisasi cara kita bikin software. Gallagher literally cuma ngobrol aja sama AI kayak ChatGPT, Cloud, dan Grok pakai bahasa manusia sehari-hari. Dia tinggal bilang, saya butuh sistem buat otomatisasi ini dong, atau buatin agen AI yang bisa ngerjain tugas itu. Dan AI-nya langsung nulis semua kodenya. AI ini ngebangun agen-agen khusus yang bisa saling ngobrol satu sama lain buat ngejalanin seluruh operasional bisnisnya. Terus, gimana bentuk kesehariannya? Bayangin kamu punya manajer iklan yang nggak pernah tidur. Jam 9 pagi, si agen AI ini ngevaluasi semua performa iklan. Jam 10, dia otomatis bikin draft materi marketing baru yang lebih oke. Jam 11, materinya langsung di-upload. Terus jam 12 siang, dia udah nganalisis feedback yang masuk dan nyesuaiin strategi lagi. Siklus ini muter terus-terusan secara otonom. Yang lebih gila lagi, agen marketing ini bisa langsung komunikasi sama agen finance buat minta izin nambah budget kalau ada iklan yang lagi cuan banget. Buat ngejalanin orkestrasi sekeren ini, Gallagher pakai kombinasi tools yang spesifik. Sistem intinya dipegang sama ChatGPT, Cloud, dan Grok. Buat desain dan video iklan, dia delegasiin ke Midjourney dan Runway. Terus buat customer service, ditangani super cepat pakai 11 Labs dan Agent AI Custom. Satu-satunya manusia yang benar-benar dia bayar cuma pihak ketiga yang diwajibkan secara hukum, kayak dokter berlisensi dan farmasi lewat platform seperti CareValidate dan Open Loop Health. Sisanya, pasukan AI yang kerja keras 24 jam penuh seminggu. Tapi tunggu dulu, kita masuk ke bagian keempat, The Ethics of AI Growth, The Dark Side of Hyperscale. Sebelum kita terlalu terbuai dan nganggap AI ini keajaiban bisnis yang sempurna, kita harus lihat blind spotnya. Sisi gelap dari skala hiper yang sayangnya sering banget dilewatin sama media-media besar. Karena sistem agen AI MedV ini disuruh terus-terusan ngoptimasi marketing tanpa pengawasan manusia yang cukup, akhirnya sistem otonom ini bablas. Mereka bikin konten palsu, AI-nya nge-generate video iklan pakai dokter fiktif, sampai bikin foto before and after pasien yang manipulatif. Praktik agresif ini ujung-ujungnya bikin mereka disemprit dan dikasih surat peringatan resmi dari FDA alias BPOM-nya Amerika.
Ini jadi bukti telak kalau daya ungkit AI yang masif itu tetap butuh kontrol dan tanggung jawab etika dari kita sebagai manusia. Mengesampingkan masalah regulasi tadi, dampak makro dari teknologi ini ke dunia kerja emang nggak bisa dihindari. Dari data proyeksi World Economic Forum buat tahun 2030, kita dihadapkan sama realita ganda. Yes, 92 juta pekerjaan emang bakal hilang. Tapi di saat yang sama, 170 juta pekerjaan baru justru bakal tercipta. Pesan utamanya jelas banget, kamu nggak akan digantiin sama AI. Kamu bakal digantiin sama orang lain yang jago pakai AI. Makanya kita sampai di bagian kelima, Mastering Pull Prompting Techniques, Escaping the 90% Trap. Faktanya, lebih dari 90% orang saat ini masih pakai AI, cuma kayak mesin pencari biasa. Buat bener-bener naik level jadi pengusaha yang di-upgrade sama AI, kamu harus keluar dari jebakan 90% itu. Caranya, kuasai teknik yang namanya pull prompting. Mulai sekarang, stop ngetik perintah generik. Pakai kerangka 4 langkah pull prompting ini. Pertama, role. Tentuin secara spesifik keahlian apa yang kamu mau dari AI ini. Kedua, background. Kasih konteks kamu siapa dan bisnis kamu tuh tentang apa. Ketiga, objektif. Kasih tahu tujuan akhir yang jelas buat keputusan strategis kamu. Dan yang keempat, ini yang paling sering dilupain, clarification. Minta AI-nya buat nanya balik ke kamu kalau ada info penting yang belum lengkap. Kerangka ini benar-benar maksa AI berhenti jadi sekedar mesin penjawab dan berubah jadi partner strategis yang utuh. Terakhir, bagian keenam, Your Business Automation Roadmap, Building Your AI Augmented Workforce. Sekarang, gimana cara kita praktekin semua ini ke dunia nyata? Kita bakal ubah studi kasus Gallagher ini jadi peta jalan taktis, biar bisnis kamu sekarang bisa lari 2-3 kali lipat lebih cepat. Langkah pertama, wajib kuasai pull prompting tadi. Kedua, kasih AI akses langsung ke workspace kamu, entah itu Google Drive atau software akuntansi kamu. Ketiga, pasang timer otonom biar AI ngerjain tugas-tugas spesifik di jam tertentu. Dan ini yang paling krusial, fokuslah pada leverage. Tujuannya bukan cuma sekedar buat mecat staf kamu, tapi gimana pakai sistem otonom ini buat nyiptain lingkungan kerja di mana tim kamu yang sekarang bisa ngehasilin output 10 kali lipat lebih mantap. Sebagai penutup sesi bedah materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan mendalam yang nentuin banget masa depan bisnis kamu di era baru ini. Pertanyaannya sederhana, apakah kamu sedang membangun agen AI atau justru kamu yang lagi bersaing melawan agen AI? Kisah Matt dan Matthew Gallagher udah membuktiin kalau daya ungkit teknologi ini bukan fiksi di masa depan, ini beneran lagi terjadi sekarang. Pilihannya cuma dua, kamu yang ambil kendali dan manfaatin kekuatan masif ini, atau orang lain yang bakal ngelakuinnya dan ninggalin kamu jauh di belakang.